Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai medan magnet. Kemarin kita sudah belajar tentang gaya magnet yang ditimbulkan oleh pengantar berarus. Nah, sekarang kita mempelajari salah satu kasus tentang medan magnet, yaitu adalah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz adalah gaya yang timbul pada muatan atau arus listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Nah, gampangnya begini. Misal kita punya dua buah magnet. Misal ini. Nah, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kemudian ini ada magnet lagi. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Kemudian kita lewatkan kabel. Misalnya ada kabel. Kemudian ini ada lampu. Nah, kemudian dia dihubungkan dengan baterai. Kayak gini. Nah, di sepanjang kabel ini akan ada arus listrik yang keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Berarti arus listriknya keluar dari sini. Ini adalah arus listrik, ini adalah arus listrik, ini adalah arus listrik. Nah, ketika arus listrik ini memasuki suatu medan magnet, nah, kenapa dikatakan medan magnet? Karena ini kan ada kutub utara, ini ada kutub selatan. Nah, maka di sini akan ada medan magnet yang arahnya selalu dari kutub utara menuju kutub selatan. Ya, berarti akan ada medan magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, ketika suatu kawat berarus atau ketika ada arus listrik atau ketika ada muatan melewati suatu medan magnet, maka kawat ini atau muatan ini akan mengalami gaya Lorentz. Jadi dia akan terdorong. Ya. Jadi kawat yang semula lurus kayak gini nanti dia bisa belok gini, bisa melengkung akibat adanya gaya Lorentz, yaitu gaya yang timbul akibat arus listrik atau muatan listrik yang menembus suatu medan magnet. Jadi dia akan terdorong. Nah, kemana arah terdorongnya kawat ini? Nah, arah gaya Lorentz itu dinyatakan dengan aturan tangan kanan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, aturan tangan kanan dengan catatan ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Contoh, misal arus listriknya ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian medan magnet misal dia arahnya ke bawah seperti ini. Nah, ini dia medan magnetnya. Maka kemana arah gaya Lorentz-nya? Maka kalian arahkan ibu jari kalian dulu ke arah I-nya. Nah, ini kan I-nya ke kanan, berarti arahkan ibu jari ke kanan. Nah, kalau sudah, kemudian empat jari itu arahkan sesuai dengan arah medan magnet. Nah, ini kan berarti kan ibu jarinya ke kanan, empat jarinya ke bawah. Nah, kalau tangan kalian susah, kertas kalian yang kalian puter. Jadi misal kalian diputer, berarti kan ibu jari ke kanan, empat jari ke bawah, maka telapak tangan kalian harusnya sedang menghadap ke kertas kalian, menghadap ke bidang. Karena telapak tangan menghadap ke bidang, maka arah gaya Lorentz dikatakan dia masuk bidang atau dikasih tanda cross. Nah, ini arah F-nya. Oke, ini contoh pertama. Kita coba lagi. Misal I-nya ke sebelah kiri, kemudian B-nya, medan magnetnya arahnya adalah dot. Keluar gini. Nah, sama. Yang pertama adalah ibu jarinya dulu, arah I-nya. Kemana arah I-nya? Arah I-nya berarti harus ke sebelah kiri. Kemudian empat jari ikut arah B. B itu apa? B-nya ini arahnya dot. Dot itu artinya dia keluar bidang. Berarti ibu jari ke sebelah kiri, empat jari ke sebelah atas atau keluar bidang. Maka harusnya telapak tangan kalian menghadap ke atas kertas, ya. Jadi kalau seperti ini, maka jempol ke kiri, empat jari arahnya keluar bidang, maka F-nya harusnya nanti dia ke atas seperti ini. Ini F-nya. Ya. Contoh lagi, misal I-nya arah arus listriknya tandanya adalah dot, ya. Dot itu artinya dia keluar bidang. Kemudian B-nya medan magnetnya ke sebelah kiri. Berarti kalau I-nya dot, berarti I-nya arahnya keluar bidang. Berarti jempol kalian diarahkan ke keluar bidang. Kemudian B-nya ke sebelah kiri, berarti empat jari ke sebelah kiri. Maka telapak tangan kalian akan menghadap ke sebelah sini. Ya.
Karena jempolnya ke atas, keluar bidang, B-nya 4 jari ke sebelah kiri, maka telapak tangan akan menghadap ke sebelah sini. Maka ini adalah arah F-nya. Ya. Contoh lagi, misal I-nya ke sebelah kanan. Kemudian B-nya, medan magnetnya arahnya cross. Kemana arah F-nya? Berarti ibu jari ke sebelah kanan. 4 jari arahnya masuk bidang karena cross. Nah, karena ibu jari ke sebelah kanan, 4 jari masuk bidang, maka F-nya harusnya ke sebelah sini. Ya, ini ada telapak tangan kalian, harusnya menghadap ke sini. Ibu jari ke kanan, 4 jari masuk bidang, berarti F-nya ke sini. Ini adalah arah F-nya. Oke, ini tentang arah gaya Lorentz-nya. Nah, terus berapa besar gaya Lorentz-nya? Nah, besar gaya Lorentz-nya itu dinyatakan dengan persamaan berikut. Ya. Besar gaya Lorentz dinyatakan dengan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Nah, F-nya adalah gaya Lorentz, satuannya adalah Newton, B-nya adalah induksi magnetik atau medan magnetik, satuannya harus Tesla. Kemudian I-nya adalah kuat arus, satuannya harus ampere. L-nya ini adalah panjang kawatnya atau panjang penghantarnya, satuannya harus meter. Nah, theta itu adalah sudut antara I dan B, antara arus listrik dan medan magnet. Kalau tidak ada keterangan, atau di soal dia bilang atau ada keterangan tegak lurus. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Bisa dia tidak ada keterangannya atau ada keterangan tapi tegak lurus, maka artinya θ-nya adalah 90 derajat. Nah, kalau θ-nya 90 derajat berarti kan sin 90 nilainya adalah 1. Maka kalau seperti ini, maka F-nya tinggal B dikali I dikali dengan L. Itu kalau nggak ada sudutnya. Kalau nggak ada sudutnya, atau sudutnya 90 derajat atau tegak lurus, maka sin θ-nya hilang. Tinggal F sama dengan B dikali I dikali L. Sekarang contoh soal sebagai berikut. Sebuah kawat yang panjangnya 20 cm. Nah, berarti panjangnya, ini diketahui L-nya adalah 20 cm. Ingat, L satuannya harus meter. Berarti ini kalau dijadikan meter, berarti 20 dikali 10 pangkat min 2. Karena cm naik 2 kali. Atau kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini panjangnya. Kemudian berada tegak lurus di dalam medan magnet. Nah, berarti kalau dia tegak lurus, maka θ-nya adalah 90 derajat. Jika rapat flux magnetik 0,1 Tesla, nah, ini adalah medan magnetnya. Jadi kadang itu medan magnet itu dia bilang medan magnetik, kadang dia bilang rapat flux, kadang dia bilang induksi magnetik, sama aja. Yang penting satuannya adalah Tesla atau T. Jadi kalau satuannya Tesla atau T, maka dia adalah nilai medan magnetnya atau B. Berarti B-nya adalah 0,1 Tesla atau kita tuliskan 10 pangkat min 1 Tesla. Jadi usahakan kita tidak pakai angka koma. Jadi kalau ada koma, maka jadikan 10 pangkat. Jadi, biar nanti ngitungnya lebih gampang. Nah, kemudian dan arus listrik yang mengalir pada kawat adalah 30 ampere. Berarti I-nya adalah 30 ampere. Pertanyaannya, tentukan gaya Lorentz-nya. Berarti kalian disuruh nyari F-nya. Maka tinggal masukkan aja F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin θ. Berarti B-nya adalah 10 pangkat min 1. I-nya ini 30 atau kita tuliskan 3 kali 10 pangkat 1. Berarti di sini masuk 3 kali 10 pangkat 1. Dikali L-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 dikali, nah ini sin θ, θ-nya tadi adalah 90 derajat, sin 90 nilainya adalah 1. Berarti ini 3 dikali 2 adalah 6, 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 1, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 1 Newton. Jadi hasilnya 6 kali 10 pangkat min 1 Newton atau 0,6 Newton. Ya, ini jawabannya. Oke, contoh soal pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Oke, misal ada soal seperti ini. Gambar di samping menunjukkan penghantar dengan panjang 10 cm. Berarti diketahui panjangnya L-nya adalah 10 cm. Kalau dijadikan meter berarti 10 dikali 10 pangkat min 2 atau 10 pangkat min 1 meter. Kemudian
berarus listrik 2 ampere, berarti I-nya 2 ampere. Kemudian terletak pada medan magnet 2 kali 10 pangkat min 6, berarti B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Tentukan besar dan arah yang dialami gaya magnet, berarti kalian ditanyakan gayanya, kemudian arahnya kemana. Nah, kalau seperti ini, maka tidak ada keterangan, atau kalau secara gampang kita lihat dia pasti tegak lurus. Kenapa? Karena I-nya ke sebelah kanan, B-nya arahnya cross. Cross itu arahnya masuk bidang. Berarti ini tetanya pasti 90 derajat. Maka nanti tetanya pasti 90 derajat. Karena ini I-nya ke sebelah kanan, kemudian B-nya adalah cross. Nah, F-nya kita tinggal masukkan aja. F sama dengan B dikali I dikali L. Sin theta. Tetanya adalah 90 derajat. Kemudian B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian I-nya adalah 2. Kemudian L-nya adalah 10 pangkat min 1 dikali sin 90-nya adalah 1. Berarti ini 2 kali 2 adalah 4. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 1 hasilnya adalah 10 pangkat min 7 Newton. Ya. Ini F-nya. Nah, sekarang arahnya. Nah, kalau menentukan arah sama dengan tadi kita menggunakan aturan tangan kanan. Nah, yang pertama adalah I-nya dulu, jempolnya dulu. I-nya ke sebelah kanan, berarti jempolnya ke sebelah kanan. Kemudian B-nya arahnya cross. Cross itu artinya masuk. Berarti 4 jari kalian arahnya masuk bidang atau menuju ke kertas kalian. Ya. Jadi jempolnya ke kanan, 4 jari menuju ke dalam kertas. Maka telapak tangan kalian akan menghadap ke sebelah sini. Ya. Ini adalah arah telapak tangan kalian atau arah F-nya. Berarti arahnya ke atas. Ya. Karena I-nya ke sebelah kanan, B-nya itu masuk bidang, maka F-nya ke atas. Oke. Ini contoh soal yang kedua. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di e-learning atau tanya saya secara pribadi. Oke, sekarang sebagai latihan, oke, tugas 1, latihan. Oke, yang pertama, kalian tentukan arah gaya Lorentz berikut. Nah, gaya Lorentz berikut. Oke. Ini A, I-nya ke bawah, B-nya ke kiri. Nah, nanti kalian gambarkan F-nya kemana? Ke kanan, kiri, atas, bawah, masuk bidang, atau keluar bidang, dot atau cross. Nanti kalian gambar F-nya kemana. Ini yang A, kemudian yang B, I-nya cross, kemudian B-nya ke sebelah kiri. Kemudian yang C, I-nya itu dot, kemudian B-nya ke bawah. Kemudian D, I-nya ke sebelah kiri, B-nya ke bawah. Kemudian yang E, I-nya ke atas, B-nya cross. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, soal yang sama. Kemudian ini kalian ganti dengan nomor absen. Ya. Ini yang nomor 2. Soalnya angkanya sama semua, kemudian tapi panjangnya ini kalian ganti dengan nomor absen. Terus ini I-nya kalian ganti dengan 40 ampere. Ya, ini yang nomor 2. Sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 ini kemudian I-nya ini sama kalian ganti dengan nomor absen. Nah, untuk gambar untuk soal nomor 3 sebagai berikut. Oke, ini arah I-nya, kemudian B-nya arahnya cross. Nah, ini adalah kirinya. Ya. Untuk soal nomor 3, arah I-nya ke sebelah kiri, B-nya adalah cross. Sama kalian suruh kalian cari besar gaya Lorentz dan arahnya. Gaya Lorentz-nya berapa, arahnya kemana. Oke. Ini tugas yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke gaya Lorentz pada muatan. Jadi, gaya Lorentz itu selain bekerja pada
penghantar berarus atau kabel, dia juga bekerja pada muatan. Nih. Oke. Nah, sebenarnya yang terpengaruh oleh medan magnet atau yang mengalami gaya Lorentz itu tidak hanya penghantar berarus, tapi muatan juga. Jadi kalau misal sama dengan tadi, kalau kita punya misal medan magnet ini utara, kemudian ini selatan, ini utara, kemudian ini selatan, kemudian ada elektron yang bergerak lewat di medan magnet ini. Jadi dia lewat di tengah-tengahnya medan magnet, maka elektron ini akan mengalami gaya Lorentz juga. Jadi dia akan terdorong, dia tidak lurus. Jadi kalau misal elektron itu dia lewat ke logam aja, misalnya ini tidak ada magnetnya, nah elektronnya lewat sini, maka dia akan lurus gini. Tapi kalau ada magnetnya dia bisa belok, dia bisa belok ke sebelah kiri, dia bisa belok ke sebelah kanan, tergantung medan magnetnya dan jenis muatannya. Apakah yang lewat ini elektron atau dia proton? Maka beloknya itu tergantung dari jenis muatan dan kutub magnetnya atau arah medan magnetnya. Nah, bagaimana kita menentukan besar gaya Lorentz untuk muatan? Nah, untuk muatan gaya Lorentz-nya dinyatakan dengan persamaan F sama dengan Hi VB atau B Hi V sin theta. Dengan Hi-nya adalah besar muatan benda, satuannya harus kolom. Nah, ini sama dengan listrik statis kemarin. Satuannya biasanya jarang berbentuk kolom. Dia nanti biasanya dalam bentuk mikrokolom, nanokolom, atau milikolom. Kalau mikrokolom berarti harus dikali dengan 10 pangkat min 6. Kalau nano 10 pangkat min 9, kalau mili 10 pangkat min 3. Ya. Itu Hi-nya. Kemudian V-nya adalah kecepatan benda atau kecepatan muatan, satuannya harus meter per second. Nah, theta adalah sudut antara arus listrik dan lintasan muatan. Sama dengan tadi, kalau tidak ada keterangan atau ada kata-kata tegak lurus, maka dikatakan theta-nya nanti adalah 90 derajat. Nah, kemudian ini adalah gaya Lorentz-nya. Kemudian kalau disuruh nyari muatannya itu jari-jari beloknya berapa? Nah, jari-jari beloknya bisa dinyatakan dengan persamaan ini, yaitu MV per Qb atau 1/B akar 2 MV per Q, tergantung apa yang kita ketahui. Nah, ini adalah nilainya. Sekarang bagaimana cara kita menentukan arah gaya Lorentz-nya? Sama, dia harus menggunakan aturan tangan kanan, cuman aturan tangan kanannya sedikit beda. Nah, untuk muatan aturan tangannya seperti ini. Jempol itu arah V, jadi jempol itu arah V atau arah kecepatan. Kemudian 4 jari ini adalah arah medan magnet dan magnet. Nah, arah gaya Lorentz itu dinyatakan oleh telapak tangan dan punggung tangan. Nah, kapan kita pakai telapak tangan dan kapan kita pakai punggung tangan? Nah, kalau muatannya negatif, maka F-nya itu adalah punggung tangan. Punggung tangan. Tapi kalau muatan yang lewat adalah positif, maka F-nya itu adalah telapak tangan. Nah, contoh, misal ini ada medan magnet. Ini ada medan magnet. Ini, seret gini. Nah, kemudian ada elektron yang lewat. Nah, bergerak lurus ke sini. Nah, ketika dia belum masuk ke medan magnet, dia masih bisa bergerak lurus. Nah, ketika dia nyampe di medan magnet, baru dia akan mengalami gaya Lorentz. Nah, kemana gaya Lorentz-nya? Kita lihat, V-nya ke kanan, berarti ibu jari arahnya ke sebelah kanan. Kemudian medan magnetnya cross. Cross ini medan magnetnya. Cross itu artinya dia masuk bidang. Berarti V-nya ke kanan, jempol ke kanan, kemudian 4 jari cross, 4 jari masuk. Maka F-nya arahnya akan ke sebelah sini. Nah, ini adalah arah F-nya. Ya. Ibu jari ke kanan, 4 jari masuk bidang, maka telapak tangan menghadap ke atas. Berarti arah F-nya ke atas ini. Ya. Karena dia adalah elektron. Elektron itu adalah telapak tangan. Nah, kalau gaya Lorentz-nya ke atas, apakah elektronnya langsung belok? Enggak. Ya. Karena dia menerima gaya yang ke atas, maka elektron ini tidak akan bergerak lurus, tapi nggak langsung belok. Dia nggak akan langsung seret-seret gini, nggak mungkin gitu. Ya, jadi ada belokan sedikit demi sedikit. Nah, karena belokannya sedikit demi sedikit, maka arah geraknya nih akan belok ke sini. Nah, dia nanti akhirnya akan belok ke sini, karena aslinya
kecepatannya dia ke kanan, tapi dia dapat gaya Lorentz ke atas. Berarti akhirnya dia beloknya ke sini. Nah, ini kalau elektron. Kalau proton, misal ini proton, dia bergerak masuk ke sini. Nah, berarti ini arah V-nya. Maka sama, ibu jari ke sebelah kanan, kemudian 4 jari itu masuk bidang. Nah, karena dia proton, oh ya, sorry. Ini tadi berarti bukan ke atas ya, karena elektron. Elektron itu punggung tangan. Ya, kebalik. Ya, sorry. Ini berarti ini B-nya X. Nah, kita ulangi lagi. Elektronnya arah kecepatannya ke sebelah kanan, kemudian medan magnetnya cross. Berarti jempolnya ke kanan, kemudian medan magnet cross 4 jari berarti masuk bidang. Ya, ibu jari ke kanan karena V-nya ke kanan, 4 jari masuk bidang karena B-nya masuk bidang atau cross. Maka karena dia elektron itu harus punggung tangan. Maka punggung tangan kan menghadap ke bawah, maka arah F-nya dia ke bawah sini. Ya. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah arah F-nya. Ya, karena V-nya ke kanan, B-nya masuk bidang, maka F-nya ke sini. Nah, sama dengan tadi dia tidak akan langsung belok. Ya. Dia akan memutar seperti ini. Nah, jadi lintasannya seperti ini. Yang semula dia bergerak lurus ke kanan, tapi menerima gaya Lorentz ke bawah, jadi dia belok ke sini. Ya, ini adalah lintasannya. Ini kalau elektron. Sekarang kalau dia proton. Nah, misal ini proton. Proton masuk ke sini, kemudian misal ini medan magnetnya cross juga. Ya, ini medan magnetnya cross. B-nya, maka V-nya ke kanan. Ya, ini V-nya ke kanan. Berarti ibu jari arahnya ke kanan, kemudian 4 jari arahnya cross karena B-nya masuk bidang. Nah, karena dia proton itu arahnya adalah telapak tangan. Nah, ibu jari ke kanan, 4 jari masuk bidang. Berarti F-nya adalah ke atas. Ini F-nya. Maka protonnya nanti dia akan belok melengkung ke sini. Oke. Contoh lagi. Misal ini elektron. Ini elektron, kemudian ini ada medan magnet, arahnya dot. Ya, misal gini. B-nya dot, kemudian arah V-nya ke sini. Ya, ini V-nya. Berarti ibu jari ke atas. Nah, kemudian medan magnetnya dot. Berarti telapak 4 jari itu menghadap keluar bidang. Ya, ibu jari ke atas, kemudian 4 jari keluar bidang. Maka karena dia elektron itu punggung tangan. Nah, punggung tangan kita menghadap ke sebelah kiri, berarti F-nya nanti ke sebelah kiri. Karena V-nya ke atas, F-nya ke sebelah kiri, maka arah gerakannya dia akan belok ke sini. Nah, ini elektronnya. Bagaimana kalau proton? Misal soal yang sama. Gini. Ini B-nya, kemudian ini adalah protonnya. Kecepatannya ke atas, V-nya ke atas. Nah, berarti ibu jari ke atas, 4 jari keluar bidang. Nah, karena proton berarti dia pakai telapak tangan. Nah, karena telapak tangan kita menghadap ke kanan, maka F-nya ini ke sebelah kanan. Akibatnya elektron nanti akan bergerak miring seperti ini. Oke. Ini adalah arahnya. Nah, terus dipakai untuk apa sih sebenarnya gaya Lorentz pada muatan ini? Nah, gaya Lorentz pada muatan ini dipakai untuk menggerakkan atau mengatur gerakan partikel. Nah, di pelajaran kimia kalian pasti pernah belajar bahwa ilmuwan dulu itu mengetahui inti atom setelah dia menabrakkan muatan ke dalam atom sehingga dia belok. Nah, itu dulunya. Nah, sekarang ilmuwan sudah mempelajari banyak hal tentang atom. Ada proton, ada elektron, ada neutron, ada boson, nah, ada banyak lagi partikel yang lebih kecil daripada atom. Nah, dari mana kita tahu kok ada partikel kecil itu? Nah, ilmuwan itu mengetahui partikel yang lebih kecil daripada elektron dengan cara menabrak atom itu dengan proton atau dengan elektron supaya dia pecah. Nah, untuk menabrak atom, jadi misal kita punya atom, ada proton, ada neutron. Kita pengen mecah ini, maka dia harus ditambah dengan elektron atau ditabrak dengan proton dengan kecepatan tinggi supaya dia pecah. Nah, supaya dia pecah, bisa pecah ikatannya,
bisa pecah jadi proton lepas, neutron lepas, atau neutronnya pecah. Nah, jadi dia pecah gini. Nah, untuk menyebabkan supaya proton dan neutron ini pecah atau supaya atom itu pecah, maka dibutuhkan energi yang tinggi. Nah, energi yang tinggi ini hanya tercipta jika kecepatannya tinggi. Nah, bagaimana cara kita supaya partikel itu bergerak dengan kecepatan tinggi? Nah, ilmuwan punya suatu alat yang dinamakan dengan Large Hadron Collision. Ya, jadi atau nama labnya adalah CERN. Ini adalah lab tentang yang digunakan untuk meneliti tabrakan antar atom atau untuk meneliti subatomik. Nah, jadi lab ini namanya adalah CERN. Kalian bisa search nanti. Namanya ini adalah CERN. Ya, ini ada di Eropa. Nah, dia ada di Swiss, ada di Jenewa, Swiss. Nah, lab ini terletak di bawah tanah. Nah, di dalam lab ini dia membangun terowongan yang mengitari kota. Jadi di dalam kota Swiss itu ada labnya, ada terowongannya, di mana lingkaran terowongan ini ada 100 km. Nah, jadi ini adalah labnya, ini adalah lingkaran utamanya. Lingkaran ini dipakai untuk apa? Untuk mempercepat partikel. Jadi supaya partikel itu kuat nabrak, maka partikelnya itu disuruh muter dulu. Jadi dari yang tengah ini, dari yang sini, ya, dari yang sini, dulu. Nah, dari sini, dari tengah sini, nah dari tengah sini elektronnya dilewatin ke sini. Sret. Nah, nanti nyampe tengah. Ketika sampai lingkaran luar, dia disuruh muter. Jadi elektronnya suruh muter sini. Muter sampai nanti kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau kecepatannya sudah sesuai dengan yang diinginkan, baru nanti dia dibelokkan lagi ke sini, masuk ke lingkaran kecil, baru ditabrakkan. Nah, nanti tabrakannya ini diteliti. Ya, ini fungsinya. Nah, untuk membuat supaya elektron ini belok, nah ini kan lintasannya belok. Padahal elektron itu secara natural dia geraknya lurus. Nah, untuk memaksa dia supaya belok di sini, maka digunakanlah gaya Lorentz tadi. Jadi di dalam terowongan ini dipasang magnet, sehingga ketika elektron lewat situ, maka elektronnya akan belok, protonnya akan belok. Nah, ini kenapa kok dia berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, dalamnya seperti apa? Dalamnya seperti ini. Ya, jadi kayak elektron gini, dia masuk ke lubang yang sangat besar. Kalau kalian mau nyari, di YouTube ada banyak. Namanya kayak gini, Large Hadron Collider. Jadi ini adalah untuk menumbuhkan elektron tadi. Nah, di dalamnya ada kayak gini. So they collide about 25. Nah, jadi ada kayak gini. Ini kalau nabrak nanti ada sensornya yang melihat. Jadi yang melihat tabrakannya hasilnya apa itu bisa kelihatan di sini. Nah, bentuknya seperti ini dalamnya. Jadi elektronnya masuk ke lubang kecil ini. Nah, ini magnet semua ini. Ini magnet sama elektronika. Ada sensor-sensor untuk mendeteksi. Jadi yang dideteksi adalah energinya. Jadi ketika dia nabrak, nah ketika kayak gini, ketika dia nabrak di sini, maka dia akan pecah. Nah, nah ini ketika dia nabrak sini, dia akan pecah ke segala penjuru. Nah di sekitar ini ada sensornya. Nah sensor itu yang akan mendeteksi pecahannya itu ukurannya berapa, muatannya berapa. Nah, di pinggir-pinggir sini ngelihatnya. Nah, oke. Itu tadi adalah contoh penerapan gaya Lorentz pada muatan. Kalau kalian pengen lihat di YouTube banyak penjelasannya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, oke, ini tadi adalah penentuan arahnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal seperti ini. Sebuah partikel bermuatan 1 mikrocoulomb, berarti ini muatannya, berarti H-nya adalah 1 mikrocoulomb, atau kita konversi jadi 1 dikali 10⁻⁶ coulomb. Kemudian bergerak di titik A dengan kecepatan, nah, berarti ini adalah kecepatannya, V-nya 2 kali 10⁴ meter per second. Memasuki medan magnet homogen, nah berarti ini B-nya adalah 0,5 kali 10⁻⁻2 atau bisa kita tuliskan 5 kali 10⁻³ Tesla. Secara tegak lurus berarti
Nah, ada kata tegak lurus, berarti θ-nya adalah 90 derajat. Nah, jika arah partikel dari medan magnet seperti gambar, arah dan besar gaya Lorentz yang dialami adalah, nah berarti kita disuruh mencari besar gaya Lorentz-nya dan arahnya kemana. Apakah ikut lintasan 1, 2, atau 3. Nah, maka kita hitung dulu F-nya. Ya, yang ditanyakan F-nya berapa dan arahnya kemana. Nah, berarti F-nya adalah Chi VB sin theta. Nah, karena dia tegak lurus, maka θ-nya adalah 90 derajat. Maka Chi-nya adalah 10 pangkat min 6, V-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4, kemudian B-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 kali si 91. Kemudian 5 dikali 2, 10. Nah, 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 4, hasilnya adalah 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 10 pangkat min 5 Newton. Atau kita tuliskan 10 pangkat min 4, karena ini 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini adalah F-nya. Nah, sekarang arahnya kemana? Nah, kita gambar dulu. Dia bermuatan plus 1 mikro, berarti dia adalah proton. Nah, dia protonnya ke sana, kemudian V-nya ke sana. Kemudian B-nya ini arahnya dot, artinya keluar bidang. Karena V-nya ke atas, berarti ibu jarinya ke atas. Kemudian B-nya ini dot, berarti keluar bidang. Berarti 4 jari keluar bidang. Maka karena dia proton, berarti kalau proton dia ikut telapak tangan. Nah, ibu jari ke atas, 4 jari keluar bidang. Maka telapak tangan kita menghadap ke sebelah kanan. Berarti ini adalah arah F-nya. Nah, karena F-nya ke kanan, maka lintasannya akan belok seperti ini. Dia akan ikut lintasan nomor 3. Berarti arahnya ikut lintasan nomor 3. Oke, ini adalah contoh soal untuk gaya Lorentz pada muatan. Oke, sekarang kalian coba nanti di rumah sendiri ya ini. Oke, ini tugas yang kedua ya berarti. Ini tugas 2. Yang ini nomor 1 sama dengan tadi soalnya, cuman ini muatannya ini kalian ganti min 4 mikrokolom ya. Kemudian B-nya ini kalian ganti dengan nomor absen. Nah, kalau absennya 7 berarti 7 dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2-nya tetap. Jadi kalau absen 8 ya 8 kali 10 pangkat min 2. Absen 12 ya 12 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah ini. Kalau yang nomor 2 soalnya sama semua ini. Ya, kalian cari gaya Lorentz-nya aja. Kemudian nomor 3, kalian tentukan arah gaya Lorentz. Ya. Kalian tentukan arah gaya Lorentz-nya untuk ini A. Ya, ada elektron, arahnya ke sini, kemudian medan magnetnya cross. Nah, V-nya ke sini, B-nya adalah cross. Nah, kalian tentukan nanti, kalian gambar F-nya kemana. Kemudian yang B, ada proton, arahnya ke sini, ini dot, ini dot, ini dot. Nah, kalau yang B, V-nya ke sebelah kiri, medan magnetnya dot. Nah, nanti kalian gambar arah geraknya dia belok kemana, belok ke sebelah kiri atau belok ke sebelah kanan. Oke, ini yang tugas yang kedua. Jadi tugas yang pertama tadi 3 soal juga, gaya Lorentz pada kawat. Tugas yang kedua 3 soal juga, tapi yang nomor 3 AB, gaya Lorentz pada muatan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di e-learning atau ditanyakan ke saya sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan salah satu penerapan gaya Lorentz, yaitu gaya tarik atau gaya antara penghantar berarus. Nah, jadi kalau kita punya 2 penghantar yang ada arusnya atau kita punya 2 kabel yang ada arusnya dan berdekatan, maka sebenarnya 2 kabel itu bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Nah, kok kita di kehidupan sehari-hari jarang lihat? Ya, kita jarang lihat karena kabelnya itu arusnya kecil. Tapi kalau kabel itu arusnya besar, maka gaya tarik-menariknya itu akan sangat kelihatan. Makanya untuk kalau kalian lihat
di kabel listrik yang besar-besar itu pasti antara kabel plus dan min itu jaraknya agak jauh ya. Jadi semakin besar arusnya, semakin besar tegangannya, maka jarak antar kabel itu plus minusnya itu dia pasti akan jauh. Karena kalau dia terlalu mepet nanti dia bisa lengket, bisa nempel. Kalau dia nanti jaraknya terlalu dekat. Nah, gaya pada dua pengantar berarus itu dinyatakan dengan F sama dengan mu0 I1 I2 kali L per 2πd, di mana mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 tetapan I-nya adalah kuat arus kawat 1 dan kawat 2, I1 kawat 1, I2 kawat 2, kemudian satuannya harus ampere, kemudian L-nya adalah panjang penghantarnya berapa meter, kemudian D-nya itu adalah jarak antar penghantar atau jarak antar kawat, itu satuannya juga harus dalam bentuk meter. Nah, kemudian kapan dia tarik menarik, kapan dia tolak menolak. Nah, tarik menarik dan tolak menolaknya itu dilihat dari arah arusnya. Kalau arah arusnya searah, maka dia nanti akan tarik menarik. Ya, kalau searah, dia nanti akan tarik menarik. Tapi kalau dia arah arusnya beda, maka dia akan tolak menolak. Nah, contoh, misal kita punya kabel ini adalah I1, kemudian ini ada I2, kemudian ini ada I3 ya. Atau dua dulu aja. Nah, ada I1 sama I2. I1 2 ampere, I2 2 ampere. Anggap aja panjangnya sama, L1 sama dengan L2 sama dengan 2 meter. Nah, kedua kabel ini terpisah pada jarak 50 cm. Berapa gaya tarik menariknya? Nah, berapa F-nya? Nah, maka gaya tarik menarik antara kawat 1 dan kawat 2 itu dinyatakan dengan mu0 I1 I2 kali L per 2πd. Nah, mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian I1-nya 2 ampere, I2-nya 2 ampere, panjangnya 2 meter, kemudian 2pi dikali D. D itu jarak antar kedua kawat 50 cm. Nah, ini D-nya. Berarti D-nya adalah 50 cm atau 50 dikali 10 pangkat min 2 meter atau 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, 2pi sama 4pi ini dicoret jadi 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4, 8, berarti ini 16 kali 10 pangkat min 7 per 5 kali 10 pangkat min 1. 16 dibagi 5 hasilnya adalah 3,2. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1 hasilnya adalah 10 pangkat min 6 Newton. Nah, ini adalah gaya Lorentz-nya. Nah, terus arahnya kemana? Nah, karena I1 ke atas, I2 ke atas juga, maka dua gaya ini akan saling tarik menarik karena arahnya sama, arah arusnya sama. Berarti ini adalah arah F12, ini juga ada arah F12. Jadi dia saling tarik menarik. Nah, oke, ini misal kalau kabelnya cuma 2. Kalau kabelnya 3 gimana? Nah, kalau kabelnya lebih dari 2, maka dia nanti akan tercipta resultan gaya, bisa plus, bisa tarik, bisa saling menjumlahkan, bisa saling mengurangi. Contoh, kita punya 3 kabel. Nah, ini adalah I1, I2, I3. Misal I1-nya 2 ampere, I2-nya adalah 3 ampere, I3-nya 4 ampere. Kemudian ini jaraknya adalah 20 cm, ini jaraknya adalah 40 cm. Pertanyaannya, oh ya, panjangnya dulu, panjangnya misal 1 meter. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan gaya yang dialami penghantar 2. Nah, berarti kalian hanya suruh mencari F2. Hanya gaya yang dirasakan oleh penghantar kedua. Nah, sama dengan resultan listrik statis kemarin, sebelum kalian menghitung, kalian harus menentukan arahnya dulu. Caranya dengan melihat arah arusnya. Nah, kawat 2 ini dipengaruhi oleh kawat 1 dan dipengaruhi oleh
kawat 3. Berarti kita cari arahnya F21 dan arahnya F23. Nah, sekarang antara kawat 1 dan kawat 2. Kawat 1 dan kawat 2 ini tarik-menarik. Kalau tarik-menarik berarti F kawat 1 ditarik ke kawat 2, kawat 2 ditarik ke kawat 1. Ya, ini F21, ini juga F21 karena saling tarik-menarik. Nah, sedangkan kawat 2 dan kawat ketiga itu arah arusnya beda. Kalau arah arusnya beda berarti keduanya akan tolak-menolak. Berarti F2 kawat 2 ditolak ke sebelah kiri, kawat 3 ditolak ke sebelah kanan. Ya. Ingat kalau ditolak berarti saling menjauhi. Berarti ini adalah F23, ini adalah F23 juga. Nah, karena yang ditanyakan adalah F2, maka kita lihat. Nah, F2, F21 sama F23. Nah, arahnya kan sama. Kalau arahnya sama, berarti F2 itu adalah F21 ditambah dengan F23. Nah, kalau sudah kelihatan arahnya, baru kita hitung satu-satu. Kita hitung F21, kita hitung F23. Kalau F21 berarti mu0 kali I1 kali I2 kali L per 2pi D. Kemudian ini juga sama mu0 I2 I3 L per 2pi D. Nah, yang F21 mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya adalah 2 ampere, I2-nya 3 ampere, kemudian panjangnya 1 meter per 2pi. Nah, D-nya adalah D12 atau D21, jarak antara kawat 1 dan kawat 2. Nah, D12 atau D21 nilainya adalah 20 cm. Kalau dijadikan meter berarti 20 dikali 10 pangkat min 2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian ini 4pi sama 4pi, ini tinggal 2 coret sama 2. Berarti tinggal 2 dikali 3 adalah 6, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Ya. Ini adalah F21. Sekarang F23 sama 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I2-nya 3, kemudian I3-nya adalah 4 per 2pi. Nah, D23 adalah 40 cm, berarti ini jadi 40 kali 10 pangkat min 2 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Ya, ini 4 kali 10 pangkat min 1. Sama kita coret 2pi sama 4pi, ini 2, 4 sama 4, berarti 2 dikali 3 adalah 6, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Maka tinggal masukkan ke sini, 6 kali 10 pangkat min 6 ditambah 6 kali 10 pangkat min 6, maka hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Ya. Oke, ini contoh kalau dia misal ditanyakan yang tengah. Nah, gimana kalau misal yang ditanyakan sebelah kiri? Oke, misal soal yang sama, ini I1, kemudian ini I2, ini I3. Oh sorry, I3-nya tadi ke bawah ya. I3-nya ke bawah. Oke. Sama misal I1-nya tadi 2 ampere, I2-nya 3 ampere, I3-nya 4 ampere, L-nya adalah 1 meter. Kemudian ini jaraknya adalah 20 cm, ini adalah 40 cm. Nah, misal kalian disuruh mencari F1. Nah, kalau disuruh mencari F1, caranya sama, tentukan arahnya dulu. Nah, karena yang ditanyakan F1, berarti kita cari F12 sama F13. Arahnya kemana? Nah, sekarang kita lihat F12 itu arahnya sama, berarti dia saling tarik menarik. Kalau saling tarik menarik berarti kawat 1 ditarik ke kanan, kawat 2 ditarik ke kiri. Karena saling tarik menarik berarti saling mendekat. Berarti ini adalah F12, ini adalah F12. Nah, sekarang kawat 1 sama kawat 3. Nah, kawat 1 arahnya ke atas, kawat 3 arahnya ke bawah ya. Ini naik, ini turun. Nah, karena arahnya beda, berarti kawat 1 dan kawat 3 itu akan tolak menolak. Berarti kawat 1 ditolak ke kiri, kawat 3 ditolak ke kanan. Nah, berarti ini adalah F13, ini juga F13. Nah, karena di F1 arahnya beda, nah ini kan arahnya beda. Kalau arahnya beda berarti dia nanti
antara F13 dikurangi F12 atau F12 dikurangi F13, tergantung siapa yang lebih besar. Nah, kalau sudah, kita tinggal ngitung. Misal F12 berarti, nah sebelumnya kita hitung, kita cek dulu D12-nya. Berarti D12 itu jarak antara kawat 1 dan kawat 2. Jaraknya di sini adalah ini 20 cm. Berarti 20 cm atau 2 kali 10 pangkat min 1. Sedangkan D13 itu adalah jarak kawat 1 dengan kawat 3. Berarti ini jaraknya. Nah, ini adalah D13. Berarti D13-nya adalah 20 cm ditambah 40 atau 60 cm. Atau kita tuliskan 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kalau sudah kita hitung F12 berarti μ0 I1 I2 dikali L per 2pi D12. Nanti μ0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 2 ampere, I2-nya 3 ampere, L-nya 1 meter dibagi 2pi, D12-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini coret, ini 4, ini 2, 2 sama 2 ini hilang, berarti 2 kali 3 adalah 6, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Oke, ini F12. Sekarang F13. F13 berarti μ0 I1 I3 kali L per 2pi D13. Nah, μ0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 2 ampere, I3-nya 4 ampere per D13-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 1. Oke, berarti ini hilang, ini jadi 2 sama 6 hilang, ini jadi 3. Berarti 4 kali 2 8, berarti 8 per 3 dikali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Nah, karena F12 nilainya lebih dari F13, maka F1 adalah F12 dikurangi F13. Berarti adalah 6 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 8 per 3 itu berapa? 6, 2,7. Ya. Berarti dikurangi 2,7 kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ya. Ini jawabannya. Nah, kalau ditanyakan arahnya kemana? Nah, arahnya, maka kalau dia arahnya beda seperti ini, maka dilihat dari yang nilainya paling besar. Nah, karena yang besar adalah F12, maka arahnya ikut arah F12, yaitu ke kanan. Nah, sama dengan soal yang tadi. Misal soal yang ini ditanyakan arahnya juga. Nah, kalau arahnya sama, nah ini kan arahnya sama, dijumlah, maka tinggal lihat aja. Nah, ini arahnya ke sebelah kiri. Berarti ini nilainya tadi adalah 12 kali 10 pangkat min 6, arahnya ke kiri. Oke. Oke, semoga kalian paham. Kalau ada yang kurang jelas atau masih bingung, silakan nanti ditanyakan ke saya. Oke, sekarang tugas yang ketiga. Oke, misal ini soalnya I1 arahnya ke atas, I2 arahnya ke bawah, I1-nya 2 ampere, I3-nya 3 ampere, panjangnya 2 meter, kalian cari F-nya berapa, kemudian arahnya kemana, apakah ke kanan atau ke kiri. Enggak, kalau 2 kawat nanti arahnya dia tarik menarik atau tolak menolak, nanti nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, ini ada kawat, ada 3 kawat. Nah, I1-nya ke atas, I2 ke bawah, I3 juga ke bawah. I1-nya 2 ampere, I2-nya 4 ampere, I3-nya 6 ampere. Ini jaraknya 20 cm, ini jaraknya 20 cm. Nah, kemudian panjangnya adalah 3 meter. Nah, kalian tentukan berapa gaya Newtonnya, gaya pada kawat 1, kemudian arahnya kemana, kemudian gaya pada kawat 2,
arahnya juga kemana. Jadi ada 2F, ada F1 sama F2. Nilainya berapa, kemudian arahnya kemana. Oke, kemudian tambah satu lagi ini. Oke, ini soal nomor 3. Nah, kalian lihat di sini yang ditanyakan adalah gaya yang dialami kawat yang tengah, berarti yang tengah ini, tiap satuan panjang. Nah, hati-hati, di sini yang ditanyakan adalah gaya tiap satuan panjang. Kalau dia ada soal menanyakan gaya tiap satuan panjang, berarti dia tidak menanyakan F. Tapi di soal ini yang ditanyakan adalah F per L, nilainya berapa. Nah, terus gimana ngitungnya? Ya, cara ngitungnya sama, rumusnya sama, yaitu F sama dengan mu 0 I1 I2 kali L per 2πd. Cuman karena dia menanyakan F per L, maka rumusnya L-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2πd. Jadi nggak pakai L. Jadi kalau soal itu menanyakan gaya tiap satuan panjang, kayak gini, nanti pasti L-nya nggak diketahui. Karena dia nggak pakai L. Ya. Beda kalau dia menanyakan gaya. Kalau dia menanyakan gaya, berarti nanti pasti L-nya diketahui. Tapi kalau dia menanyakan gaya tiap satuan panjang, L-nya nggak diketahui. Karena dia nanti yang ditanyakan adalah F per L. Nanti kalian pakai rumus ini. Oke. Itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang berkenan atau kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan ke saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.